Pemirsa, surat permintaan THR senilai Rp165 juta dari Kades Kelapa Nunggal viral di media sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara dari Maros, Sulawesi Selatan, geng motor resahkan warga karena berkonvoy saat hari raya. Selembar surat berisi permintaan THR kepada seorang pengusaha dan mengatasnamakan Kepala Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor ini viral. Tak tanggung-tanggung, permohonan ini meminta uang dengan nominal hingga Rp165 juta. Usai viral, Kades Kelapa Nunggal memberikan video klarifikasi dan meminta maaf telah melayangkan surat permohonan THR. Meski demikian, Pemprov Jawa Barat akan memberikan sanksi kepada para pelaku pungli. Selain itu, Bupati Bogor juga diminta untuk melakukan pembinaan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi? Kan dia melakukan sebuah perbuatan. Sebelumnya warganet digegerkan dengan beredarnya surat permintaan THR kepada seorang pengusaha di Kelapa Nunggal untuk Lebaran. Hal ini pun membuat resah para pengusaha karena banyak pungli terjadi di wilayah Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi brutal puluhan anggota geng motor terjadi di jalur poros Trans Sulawesi, Kecamatan Mandai. Mereka berkendara dengan ugal-ugalan menutup jalanan hingga menyalakan petasan di jalan raya. Dalam insiden ini, para anggota geng motor sempat merusak dua kendaraan mobil milik warga yang melintas. Aparat gabungan dari pihak kepolisian, TNI, dan Pemda Kabupaten Maros kemudian langsung menghentikan aksi anarkis itu. Jadi ada beberapa anak muda yang sedang konvoy di sekitar pos pam terpadu Grand Mall. Kemudian kami lakukan pencegahan karena kebetulan yang konvoy tersebut menyalakan petasan, kemudian ada yang menyerempet kendaraan yang. Petugas kemudian menangkap 4 pemuda yang diduga tergabung dalam kawanan kelompok pemotor itu. Polisi pun menyita 4 unit sepeda motor milik para pelaku. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di rest area 439 Atuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Babalang, Jawa Tengah, korban tewas tertimpa pohon beringin bertambah hingga total ada 3 tewas dan 16 terluka. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas kepolisian bersama warga berupaya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di rest area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Setelah 30 menit, pintu mobil bisa dibuka. Kejadian bermula saat pemudik asal Jakarta ini beristirahat di rest area. Melihat anak mereka tertidur lelap, kedua orang tua tersebut meninggalkan sang anak dengan mesin mobil menyala. Setelah beberapa menit, kunci otomatis mobil mengunci seluruh pintu mobil dan sang anak terkunci. Kan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya. Sementara pihak kepolisian mengimbau para pemudik untuk tidak meninggalkan buah hati mereka sendirian di dalam mobil. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Anggota Resmo Polsek Panakukang menangkap 2 pria kakak beradik di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua buruh bangunan ini sebelumnya dilaporkan ke polisi karena merusak rumah mandornya. Mereka tidak terima karena merasa difitnah kerap pulang sebelum jam kerja selesai. Dari tangan keduanya, polisi menyita senjata tajam yang dibawa saat merusak rumah korban. Usai mengamankan keduanya, polisi menggiring mereka ke Mapolsek Panakukang. Orang mereka datang tadi? 2 orang. Itu semua pekerjaannya Bapak? Iya, tidak, 1 orang. 1 orang, yang satunya siapa? Pausan saja, yang satunya itu saudaranya. Oh, adiknya, dia bantu adik kakaknya ya?
Dia yang rusak apa saja dia yang rusak? Cuma jendela. Adiknya dia ambil bambu terus dia gedor-gedor di seng. Seng atap. Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti masih berada di Mapolsek Panakukang. Mereka masih dalam proses mediasi dengan korban yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.